Karena tak ingin ketahuan teman-temannya, Kayle langsung menghentikan ocehan jiwa pedang tersebut. Jiwa pedang tersebut bernama Sildonia, sekaligus penjaga harta karun. Kayle meminta memulai ujian akhir, yaitu mencabut pedang. Seharusnya, untuk memasuki tempat harta tersebut, harus melewati teka-teki yang penuh jebakan. Beruntung, Kayle sudah mengetahui seluruh ruang harta. Jadi dia menggunakan jalan pintas agar lebih mudah. Saat Kayle mencabut dan mengucapkan mantra, Sildonia terkejut karena Kayle mengucapkan mantra dengan sempurna untuk mencabut pedangnya. Masih bingung dengan siapa sebenarnya Kayle, dia melihat dari ingatan masa lalu Kayle. Ternyata dia datang dari masa depan. Seharusnya kau sudah tahu, ucap Kayle. Teman-teman Kayle datang. Kayle meminta Sildonia untuk berpura-pura karena teman-temannya belum tahu tentang Kayle datang dari masa depan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dari teman-teman Kayle kepada Sildonia. Siapa sebenarnya dia? Lalu Sildonia menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Singkat cerita, Kayle dan teman-temannya pergi ke toko senjata untuk membeli perlengkapan. Karena Sildonia merupakan jiwa dari pedang yang sudah hidup lama. Melihat salah satu pedang di tempat itu, dia mengetahui siapa pembuatnya. Pedang yang dipajang sebagai barang legendaris, akan tetapi bagi Sildonia itu hanya pedang biasa. Bahkan dia pernah mereview bintang 1 kepada orang yang telah membuatnya. Kayle menghentikan ocehan Sildonia, lalu meminta maaf kepada pemilik toko. Setelah kelengkapan sudah terpenuhi, mereka masing-masing pergi untuk menikmati kota. Namun, berbeda dengan Kayle, dia meminta waktu dengan Sildonia untuk membahas sesuatu. Dalam pembahasan itu, Kayle ingin tahu tentang spesifikasi sihir waktu. Apakah masa depan dapat diubah? Menurut Sildonia, untuk mengubah masa depan memang agak sulit karena waktu berjalan tetap sama. Jika dibiarkan, maka kemungkinan besar peristiwa itu terjadi kembali. Oleh karena itu, Kayle harus berusaha untuk mencegah peristiwa tersebut dengan cara mencegah hal yang menimbulkan terjadinya peristiwa itu. Jika Kayle datang dari masa depan, berarti dia memiliki dua jiwa yang saling berdampingan, yang dimana efeknya membuat kekuatan fisik dan sihirnya 2 kali lipat lebih besar. Bukan hanya itu, batu permata yang dibawa oleh Kayle kemungkinan besar memiliki fisik sendiri di dunia ini. Jadi ada 2 batu, satu dari dunia masa depan, satu lagi dari dunia masa kini. Namun belum diketahui di mana keberadaan batu tersebut. Saat sedang menikmati bulan purnama, Ursa tersadar jika dia harus melakukan kontrak kepada Kayle. Lalu dia bergegas mencari Kayle yang sedang berlatih. Kontrak roh juga dilambangkan sebagai pernikahan untuk sehidup dan semati, karena terdapat janji suci yang biasa dilakukan oleh 2 pasangan.
Ursa tidak ada pilihan lagi selain melakukan kontrak. Karena bagi bangsa El, nama sejati adalah nyawa. Ketika melakukan ritual dan menyebut janji, Kyle berjanji tidak akan menyebarkan nama asli Urza. Dan dia siap mati jika dia menyebarkan nama asli Ursa. Keesokan paginya, mereka bergegas meninggalkan kota. Meskipun sudah menjalin kontrak, Urza masih tetap ikut bersamanya. Karena dia merasa perjalanan ini membuatnya nyaman dan harus dicoba. Sekalipun Kyle menyuruh untuk tidak perlu khawatir dan dia bebas boleh pergi, Ursa tetap ingin ikut. Ia beralasan dia ingin mengetahui tentang Kyle, bagaimana dia tahu nama aslinya, sedangkan mereka baru bertemu. Ketika sampai di kota Arsen, mereka mendengar rumor jika putri dari Zilgus akan mengunjungi kota Arsen. Nama putri tersebut bernama Putri Milena. Parasnya cantik, juga hatinya lembut, baik hati. Menurut Kyle, Putri Milena ditakdirkan akan meninggal 2 hari lagi. Rumornya, dia diserang oleh monster hidran. Namun ada yang janggal. Waktu itu, seharusnya kesatria pengawal menjaga sang putri, tapi malah dipanggil ke ibu kota. Dan ketika kesatria tersebut kembali untuk menjemput putri, sang putri sudah tewas. Bukan hanya itu, Pangeran Carrera juga berada di tempat kota ini. Oleh sebab itu, Kyle mencurigai saudara putri yang beda ibu tersebut, yaitu Pangeran Carrera. Pangeran Carrera memiliki kekuasaan di tingkat 2 setelah Putri Milena. Setelah putri meninggal, Pangeran Carrera naik takhta menggantikan putri. Apakah tidak pantas untuk dicurigai? Kyle bergumam bahwa ini momen yang bagus untuk langkah awal menapaki pahlawan dengan mendapatkan pengakuan sang putri. Ketika sedang membahas tentang putri, saran datang. Dia merasakan bahwa putri akan mendapatkan musibah. Kyle menanggapi jika pikirannya sama. Saran penasaran bagaimana dia tahu bahwa putri akan mengalami musibah. Kyle beralasan bahwa Sildonia bisa menerawang masa depan. Dan mereka sepakat akan menyelamatkan putri jika itu benar-benar terjadi. Tiba waktunya mereka mengawasi sang putri. Langkah pertama untuk menjadi pahlawan yaitu menyelamatkan putri. Beruntung, Sildonia bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi burung untuk mata-mata. Ketika Sildonia menelusuri jalan, Sildonia berhasil menemukan keberadaan kereta putri. Lalu mereka bergegas. Ketika sampai, tampak pengawal putri sudah tewas.
Dugaan kuat disebabkan oleh dua kusir kereta kuda tersebut. Tanpa basa-basi, Kayla langsung menggagalkan rencana kusir tersebut dan mengikatnya dengan tali. Saat dilihat, di dalam kereta tersebut, tampak Putri bersama pelayannya pingsan. Tapi tiba-tiba, gerombolan monster serigala datang, mengepung tempat mereka. Kayla dan teman-temannya menangani gerombolan monster tersebut. Namun, ada satu masalah, yaitu tali kuda sengaja diputus dan sulit untuk diperbaiki. Terjadi getaran kuat. Seperti datang monster besar, kemungkinan besar itu adalah Hydra. Kayla menyuruh teman-temannya untuk tetap berjaga di sini, sementara dia pergi melawan Hydra. Mereka tidak setuju, tapi Kayla meyakinkan mereka bahwa dia bisa membunuh monster tersebut. Rasa percaya diri Kayla datang karena dia pernah melawan monster Hydra kepala 3. Tapi sayang, ketika sampai, monster itu memiliki 8 kepala. Sidonia menyuruh Kayla untuk lari. Akan tetapi, Kayla hanya bisa bertaruh melawannya. Saat bertarung melawan monster tersebut, Kayla kewalahan menghadapinya. Bagaimana tidak, monster tersebut regenerasinya cukup cepat, jadi sulit untuk mengalahkannya. Serangan dari luar tidak mempan, jadi Kayla punya ide, memasukkan kristal peledak dari dalam dengan cara melukai tubuh monster tersebut dan memasukkan kristal peledak. Rencana itu berhasil, membuat monster hancur berkeping-keping. Teman-teman Kayla khawatir dengan keadaannya. Beruntung, Kayla sudah kembali dan selamat. Saran menemukan bungkus aneh. Menurut Kayla, itu merupakan bubuk yang bisa memancing gerombolan monster. Seolah-olah Putri tewas karena serangan monster, tapi nyatanya ada orang di balik layar. Lalu mereka membangunkan Putri dengan ramuan. Setelah terbangun, Putri berterima kasih kepada Kayla dan teman-temannya. Tiba-tiba, satu pelayan bangun dan berusaha menjaga Putri, mengira bahwa mereka adalah orang jahat. Sang putri menenangkan dan menjelaskan tentang mereka yang menyelamatkannya. Kita pindah di tempat lain. Tampak Gentos sedang menunggu perintah Pangeran Carrera. Memang benar, semua ini sudah direncanakan. Alasan Gentos dipanggil ke kota adalah rencana Pangeran Carrera. Di tempat lain, Sidonia memberi informasi bahwa ada kelompok prajurit senang datang kemari. Prajurit itu dipimpin oleh Gentos. Putri Milana menyuruh semuanya segera bergegas pergi. Akan tetapi, Kayla mempertanyakan, bukankah mereka merupakan prajurit dari kota ini? Putri membantah, Gentos adalah orang yang menginginkan Putri mati. Jadi dia yang membuat konspirasi ini. Tampak Kayla tidak percaya dengan perkataan Putri. Namun, untuk saat ini, Kayla hanya bisa mengikuti perintah Putri. Mereka segera membakar area di sekitar untuk menahan pergerakan Gentos dan menyamari jasad sang putri.
Sekalian, saran membakar bubuk monster, karena monster adalah pilihan tepat untuk menghambat pergerakan mereka. 事情も説明いたします。青か。が邪魔してくれた方がいいだろう。